Untuk informasi terbaru dari lantai bursa, ada Kustodian Sentral Efek Indonesia yang selaku regulator pasar modal yang terus mengupayakan berbagai kemudahan untuk berinvestasi di pasar modal. Saat ini KSEI melakukan penerapan penyelesaian dana transaksi pasar modal melalui Bank Sentral. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Alex Syafruddin selaku Direktur dari KSEI untuk memperbincangkan tentang sistem baru ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, boleh dijelaskan sedikit tentang sistem yang baru diterapkan sejak akhir Maret lalu? Ya, ini sebenarnya pengembangan lanjutan ya. Kalau misalkan dari sisi penyelesaian transaksi, kami di KSEI kan menjalankan fungsi penyimpanan dan penyelesaian transaksi. Penyelesaian transaksi ini bisa melibatkan dana, dan karena KSEI tidak punya izin sebagai bank, kita menggunakan jasa bank pembayaran sebelumnya. Nah, sejak Maret kemarin atau mungkin sejak tahun lalu sebenarnya kita sudah mulai menerapkan bahwa untuk penyelesaian transaksi di pasar modal yang melibatkan dana ini bisa melalui langsung sistem BIRTGS atau sistemnya Bank Sentral. Jadi melengkapi yang sekarang atau yang sebelumnya sudah ada, yaitu sistemnya bank pembayaran. Oke. Dan apa sebenarnya Pak tujuan besar dari penerapan penyelesaian dana atas transaksi pasar modal melalui Bank Sentral ini? Ini sebenarnya sudah ada rekomendasinya ya. Kalau secara internasional itu IOSCO recommendation, memang kalau available dan praktikal, financial market infrastructure seperti KSI ini sebaiknya menggunakan sistem bank pembayar. Terkait risiko di situ juga akan lebih aman kalau kita menggunakan bank pembayar. Jadi ini salah satu usaha kita agar kita juga bisa comply dengan rekomendasi tersebut. Oke, jika dibandingkan negara lain, itu bagaimana Pak penerapan penyelesaian transaksi dana yang berlaku di negara lain? Beragam sih memang. Ada yang kalau yang full sepertinya sih kalau yang Central Depository yang memang sudah punya izin sebagai bank, saya tidak masalah, mereka bisa langsung melalui Bank Sentral. Tapi kalau yang seperti KSEI sebagai Central Depository tapi tidak memiliki izin sebagai bank, ada yang full sebenarnya sih belum. Yang ada mungkin seperti kita, jadi hibrid. Sebagian masih menggunakan komersial bank sebagai bank pembayar, sebagian bisa menggunakan langsung ke Central Bank. Ini applicable untuk bank kustodian terutama sebenarnya. Oke, Pak, apa Pak perbedaan terbesar dari penyelesaian transaksi dana yang sebelumnya melalui bank pembayaran dan saat ini melalui Bank Sentral? Yang paling besar sih tentunya langsung tadi ya. Jadi kalau misalkan partisipan KSEI, bank kustodian maupun perusahaan efek itu mungkin dananya tersebar di beberapa bank. Kalau menggunakan bank pembayar maka harus di-pool dulu ke satu bank yang ditunjuk sebagai bank pembayar. Jadi efisiensinya mungkin bisa disiasati kalau misalkan bisa langsung, kan tidak harus di-pool dulu. Jadi dari bank manapun bisa dilakukan transfer dana keluar masuk ke sistem KSEI melalui sistem BIRTGS. Oke, jadi cukup memudahkan ya Pak ya? Harusnya sih lebih memudahkan. Oke, terima kasih banyak untuk pemaparannya Pak. Terima kasih. Sekian dapat kami laporkan dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio, Rike. Terima kasih Clemencia Misha bergabung langsung dari BEI Jakarta. Pemirsa, kami akan lanjutkan Metro Bisnis untuk Anda selepas jeda pariwara. Tetaplah bersama kami, informasi lainnya skandal. Pembayar atau bank komersial sebagai bank pembayaran. Jadi kita coba ikut rekomendasi IOSCO internasional sebagai Financial Market Institution, KSEI direkomendasikan sebenarnya untuk menggunakan sistem bank sentral untuk mengurangi risiko, efisiensi dan sebagainya, meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Jadi bertahap tahun lalu garis bawahnya itu adalah where available and practical. Jadi kalau sudah available dan practical ya kita harusnya bisa menggunakan itu. Sistem BIRTGS tentu sudah available karena ini sistem di perbankan. Sekarang praktikalnya gimana? Makanya tahun lalu kita lihat harusnya sih ini praktikal untuk bank kustodian. Karena sebagai bank kita punya 20 bank kustodian ya kira-kira. Kan tidak praktikal kalau sebagai bank mereka menggunakan jasa bank lain. Di mana bank pembayar dalam hal ini untuk penyelesaian transaksi dana di KSEI. Jadi kenapa tidak mereka kalau misalkan langsung menggunakan BIRTGS. Nah itu kita lakukan di tahun 2015 kemarin dan sifatnya wajib buat bank kustodian. Kembali lagi ke praktikalnya, buat perusahaan efek yang merasa itu juga sudah praktikal, itu bisa juga. Jadi ada sekuritas juga yang sudah menerapkan langsung. Mereka tidak menggunakan jasa bank pembayar, tapi langsung ke sistem BIRTGS. Nah di tahun ini kita buat perusahaan efek, memang belum sepenuhnya wajib, baru kita wajibkan parsial. Untuk penyelesaian transaksi dana efek surat berharga negara di KSEI, ini harus menggunakan juga Central Bank System.
Kalau saham, obligasi korporasi kita masih menggunakan bank pembayar. Jadi tahapannya seperti itu. Oke, Pak Alex, sebelum penerapan dari BI RTGS ini, sistem yang diterapkan, Anda katakan tadi sudah bertahap, pertama di Juni 2015, kemudian tahap kedua di 28 Maret di 2016. Sebenarnya apa yang menjadi pembeda ketika sebelum sistem ini diterapkan dan sesudah diterapkan? Apakah mungkin sebelum adanya sistem ini kondisinya lebih rumit, kemudian juga regulasinya juga cukup bisa dikatakan menyulitkan bagi kustodian bank kustodian ataupun juga dengan perusahaan efek begitu? Mungkin awalnya karena KSI sendiri ya sebagai LPP, kita memang sejak awal izinnya sebagai LPP ya KSI. Jadi memang tidak pernah belum pernah punya izin sebagai bank. Jadi otomatis waktu itu mau nggak mau kita menggunakan sistemnya bank pembayaran. Nah, setelah kita punya rekening di Bank Indonesia, waktu itu ORI 1, kita melihat nih peluang bahwa sebenarnya selain bank pembayar, kita bisa melengkapi ini dengan tadi sistem di mana pemegang rekening KSI bisa langsung menggunakan bank sentral untuk aliran dana keluar masuk ke sistem LPP kita. Makanya di sini kita coba lihat dengan bank kustodian. Perbedaannya signifikan. Jadi kalau sebelumnya bank kustodian untuk misalkan ada alokasi kewajiban settlement di KSI, dana mesti ditransfer dulu ke payment bank, baru masuk ke sistem kita. Kalau misalkan ada hak atas penarikan transaksi juga sama, mampir dulu di bank pembayar, baru bisa ditarik ke banknya masing-masing. Nah, risiko di situ bisa timbul ketika misalkan waktu kan terbatas ya. BI RTGS kan juga punya keterbatasan waktu. Kalau misalkan terlambat di penyelesaiannya, dana terlambat ditarik keluar, mungkin akan istilahnya nyangkut di bank pembayar, tidak ketarik ke banknya masing-masing. Nah, hal yang seperti ini kan kita perlu hindari. Kalau misalkan bisa ditarik langsung, kita bisa mengikuti sedekat mungkin waktu closingnya BI RTGS. Kalau bank kustodian punya hak dana, lebih sore jadinya bisa tariknya. Ini juga mengurangi resiko-resiko seperti itu. Baik, secara kesimpulan ini lebih ke arah mitigasi resiko, kemudian efisiensi maupun juga likuiditas pasar begitu. Pak Alex, semakin menarik saja, nanti kita akan lanjutkan kembali, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan berbincang terkait juga dengan responnya seperti apa penerapan sistem ini, terutama untuk tahap pertama ini yang mungkin sudah bisa dievaluasi karena sudah diterapkan sejak 1 Juni di 2015 kemarin. Nanti kita akan bersusah jeda, Pak Alex. Dan pemirsa telah bersama kami akan kembali sesaat lagi. What's new from the business sector? Tax revenue will not achieve government's target. Mengurangi pengeluaran atau menambah utang. The answer is here. Market Headline is going to provide you a number of information from the business, economic, and capital market. All brand new 30 minutes of information on economics and business. Mark Zuckerberg give away all of corporate share. Keep up with the newest information on Market Headline live on IDX channel. Business update, real fact. Gejolak perekonomian global belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Pemerintah Tiongkok terus mencari cara agar keluar dari badai krisis ekonomi. Bank Sentral Tiongkok telah menghabiskan dana cukup besar. Kebijakan ini bisa memicu turbulensi di pasar global. Current issues. Isu soal ancaman gelombang PHK masih menjadi salah satu sorotan utama. Special report on IDX channel. This week on IDX channel. Anda masih di Market Now, sesi pertama IDX First Session Closing. Saya masih bersama dengan Bapak Alex Safrudin, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jangan lupa Anda juga dapat ikut memberikan komentar dan pertanyaan mengenai topik kali ini di akun Twitter kami di @idx_channel. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, tim redaksi kami sudah menyiapkan aksi bisnis sejumlah emiten yang kami rangkum dalam listed companies update berikut ini. Di antaranya PT Bank OCBC, NISP Tbk atau NISP membuka kantor cabang di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perusahaan memperluas jaringan untuk mengoptimalkan pelayanan perbankan di Indonesia bagian timur. Selanjutnya, PT Bluebird Tbk atau dengan kode Samber memberangkatkan 40 orang pengemudi setiap tahun
memperhatikan ketersediaan likuiditas bank. Selanjutnya PT Jasa Marga Tbk atau JSMR menyiapkan hingga 11 triliun rupiah untuk mendanai pembangunan jalan tol Jakarta Layang sepanjang 37 km. Jasa Marga juga mencari mitra bisnis untuk menggarap proyek tersebut, baik dari BUMN, konstruksi maupun perusahaan swasta. Dan kita lanjutkan perbincangan kita kembali dengan Bapak Alex Safrudin yang merupakan Direktur KSLI. Pak Alex, kita akan lanjutkan kembali terkait juga dengan penerapan sistem dari BI RTGS ini, Pak Alex. Anda katakan tadi sudah 2 tahap begitu, Juni 2015, kemudian juga 28 Maret di 2016 kemarin. Dari sisi evaluasi, mungkin yang untuk tahap pertama responnya seperti apa, Pak Alex? Walaupun ini kita buat sebagai kewajiban ya, sepertinya sih kalau tidak diwajibkan pun bank kustodian itu akan sangat senang menggunakan ini karena efisiensinya juga akan lebih bagus buat mereka, lebih cepat juga, dan tadi yang paling penting tidak perlu menggunakan jasa bank lain padahal mereka kan sebagai bank. Jadi positif, tapi memang kita tetap perlu evaluasi dari sisi teknis, bagaimana misalkan penerapan BIRTGS untuk melakukan bimbang pembayar ini juga nanti secara operasional keseluruhan bisa lebih efisiensi di sisi kita juga, karena biar bagaimanapun tetap kalau masih hibrid itu masih ada potensi risiko juga di sana, masih ada keterlibatan bank komersial juga. Oke, artinya responnya cukup positif begitu ya. Untuk tahap pertama di Juni 2015, kemudian juga 28 Maret di 2016 yang baru saja diluncurkan beberapa hari yang lalu. Pak Alex, terkait dengan penerapan dari sistem ini begitu, Anda melihat seperti apa terkait juga dengan untuk transaksi-transaksi, kemudian juga respon yang Anda katakan tadi juga cukup positif, implementasinya juga masih sampai sekarang ini bisa dikatakan dalam kategori lancar begitu. Tapi yang cukup menarik Pak Alex, Anda katakan tadi untuk masih melakukan pembayaran, masih belum 100%, masih melalui bank pembayaran begitu. Apa pertimbangan dari KSEI untuk tetap mempertahankan ini meskipun nantinya secara 100% akan beralih ke sistem BI RTGS ini? Kalau secara teknis sih mestinya kalau kita pakai full BIRTGS pun dimungkinkan ya dari si KSEI, dan secara operasional mungkin akan lebih efisien juga. Cuma kita mesti lihat juga bagaimana dari sisi pelaku. Kalau tadi hybrid versi pertama jelas pelaku dalam ini bank kustodian sangat-sangat menikmati benefit bahwa mereka bisa langsung melakukan penyelesaian transaksi dananya melalui RTGS. Tapi ketika kita bicara mengenai perusahaan sekuritas, nah ini ada hal yang mesti jadi pertimbangan juga. Bagi sebagian perusahaan sekuritas yang mungkin ada afiliasi dengan bank, mungkin bisa dapat segala fasilitas bank dari grupnya misalkan seperti itu. Tapi kalau yang tidak ini gimana? Kita tahu bahwa di pasar modal ada juga kebutuhan penyelesaian transaksi di mana perusahaan sekuritas itu ada fasilitas intraday. Dan ini common diperolehnya dari bank pembayar dengan cost of fund yang lebih ekonomis dan sebagainya. Ketika misalkan kita pindah ke full ke bank sentral, kita mesti lihat juga apakah fasilitas seperti ini akan tetap tersedia. Kemudian apakah kalau tersedia masih dengan cost of fund yang sama efisiennya. Ya, hal seperti itu yang kita mesti pertimbangkan, makanya kita lakukan secara bertahap. Kenapa tahap yang sekarang perusahaan sekuritas sudah menggunakan central bank tapi khusus hanya untuk yang SBN. Itu juga ada ceritanya kan, kalau kita lihat SBN sebenarnya Central Depository itu bukan KSEI tapi Bank Indonesia. Jadi penyelesaian transaksinya akan lebih efisien ketika SBN yang tersebar tidak hanya di KSEI ini, ada di bank kustodian lain, kemudian nanti settlementnya ada di BIS 4. Tentunya akan lebih efisien kalau settlement langsung melalui BRTGS. Jadi kita arahkan. Jadi ya reasonable lah kalau misalkan untuk SBN perusahaan efek pun ke sana. Tapi untuk yang saham, obligasi korporasi sepertinya sih kita memang perlu waktu untuk mengkaji itu. Baik, ada target tidak Pak dari KSEI tersendiri Pak Alex terkait juga dengan tahapan-tahapan yang akan dilakukan ini, proses-proses mungkin di tahun berapa semuanya akan beralih ke sistem yang baru begitu? Kalau target pastinya fullnya sih kita belum berani set targetnya. Tapi paling tidak begini, bagi yang memang dirasa sudah siap, itu nanti secara kan jadi sifatnya opsional, itu bisa langsung menggunakan ke situ. Tapi kalau misalkan yang masih ngerasa
atau masih memerlukan fasilitas dari bank komersial sebagai bank membayar, ya sebaiknya sih mungkin kita jaga dulu nih fungsi dari bank membayar. Paling tidak sampai partisipan lebih ready lagi. Secara bertahap begitu, smooth begitu ya Pak Alex ya. Jadi nanti peralihannya juga adaptasinya juga lebih cepat dan lebih enak begitu, dan si antara pembuat kebijakan kemudian yang menjalankan kebijakan juga sama-sama tidak terlalu disulitkan begitu. Pak Alex, dengan adanya implementasi tersebut, apakah bisa dikatakan bahwa penyelesaian transaksi dana di pasar modal Indonesia kini telah sesuai dengan standar internasional, Pak Alex? Ya, jadi karena memang tadi kita sebutkan sebagai financial market infrastructure ya, itu ada yang namanya financial FSAP ya, Financial Service Assessment Program. Jadi kita tuh di-assess sebenarnya bagaimana financial sektor kita itu sudah sesuai, sudah komplain nggak dengan standar-standar internasional. Memang belum full ke sana, tapi sudah progres yang sangat bagus ya kalau menurut kami. Dari yang sebelumnya sama sekali tidak menggunakan central bank, sekarang sudah hibrid, dan saya rasa juga di berbagai negara juga belum ada yang sepenuhnya hibrid ketika central deposit itu bukan merupakan bank. Jadi salah satu kuncinya sih sebenarnya kalau mau full sebagai menggunakan BIRTJS, KSEI-nya dalam hal itu memang idealnya tuh ya seperti bank juga. Karena banyak layanan yang saat ini mau nggak mau memang kita masih mengandalkan bank membayar karena KSEI bukan bank. Jadi ketika ini kita full dan kita bukan bank, nah kita mesti cari mesti kita kaji apa nih yang bakal kena dampaknya ketika kita tinggalkan sama sekali itu. Jadi ini mesti hati-hati juga. Baik, tapi dengan implementasi dari sistem ini, Pak Alex, apakah ini juga menjadikan salah satu tolak ukur begitu bagi satu negara yang sudah menerapkan sistem seperti ini, merupakan salah satu kemajuan dari sistem manajemen keuangannya? Apakah ini juga menjadi patokan begitu? Tentunya sih itu termasuk yang dinilai ya. Tapi kita juga lihat juga gimana pembanding-banding di negara lain. Jadi kalau kita lihat di Asia aja, kita tahu misalkan kayak Korea, Thailand, itu juga belum full juga. Jadi masih kombinasi menggunakan central bank, ada juga masih ada yang menggunakan komersial bank juga sebagai bank pembayaran. Jadi kita sudah sama sebenarnya dalam hal ini. Tapi kalau misalkan full sama sekali memang agak ini. Tapi ada juga yang sama sekali malah seperti India misalkan, itu penyelesaian dananya nggak lewat central depositorinya. Jadi urusnya di luar sistem. Kayak Baik. Gitu. Ya, penerapan ini kita sudah masuk yang terlambat atau masih on the track, Pak Alex? Saya rasa sih masih ya, kalau ngelihat dari beberapa negara yang artinya kita follow rekomendasi itu. Bahwa mungkin tidak kemudian leading di antara yang lain, ya mungkin nggak harus seperti itu juga, tapi at least kan kita ada progres juga ya. Baik, Pak Alex, kita masih punya satu segmen lagi, nanti kita akan lanjutkan, nanti kita akan berbincang terkait juga dengan program-program pengembangan apa saja yang dilakukan untuk KSEI ke depannya seperti apa. Nanti kita akan lanjutkan, Pak Alex. Dan pemirsa telah bersama kami akan segera kembali usai komersial berikut ini. Sky is the limit. Only on IDX Channel. Otoritas Jasa Keuangan akan memberikan insentif bagi perbankan. Kebijakan ini diyakini mampu mendorong naik pertumbuhan kredit perbankan dan juga pertumbuhan ekonomi nasional. Fast Box, Monday to Friday, live only on IDX Channel. Business update, real fact. Gejolak perekonomian global belum menunjukkan tanda-tanda akan segera mereda. Pemerintah Tiongkok terus mencari cara agar keluar dari badai krisis ekonomi. Bank Sentral Tiongkok telah menghabiskan dana cukup besar. Kebijakan ini bisa memicu turbulensi di pasar global. Current issues. Isu soal ancaman gelombang PHK masih menjadi salah satu sorotan utama. Special report on IDX Channel. The latest update. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ini dikarenakan rendahnya pertumbuhan pendapatan serta melemahnya harga komoditas. Indonesia itu termasuk yang terbaik. Ya. Eyes on Monday to Friday, live only on IDX Channel.
Ya, pemirsa, Anda masih di Market Now sesi pertama di Equity Session Closing. Saya masih bersama dengan Bapak Alex Safrudin, Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Jangan lupa Anda juga dapat ikut memberikan komentar dan pertanyaan mengenai topik kali ini di akun Twitter kami di @ideg_channel. Pak Alex, kita akan lanjutkan kembali. Selain dari penerapan dari sistem yang baru ini, BI RTGS ini, dalam waktu dekat apa saja pengembangan lain yang sedang diupayakan oleh KSI, Pak Alex? Yang paling dekat ya, dan sangat besar sebenarnya proyek ini sudah kita jalankan 1 tahun lebih, itu adalah sistem untuk infrastruktur reksadana. Jadi kita sebutnya S-Invest. Jadi nanti pelaku di industri reksadana untuk saling berkomunikasi, pertukaran data, instruksi dan sebagainya akan menggunakan platform yang dikembangkan oleh KSEI. Prinsipnya sih dari sisi role partisipan di industri ini, selling agent, manajer investasi, bank kustodian, perusahaan efek itu tidak ada yang berubah. Yang kita bantu adalah bagaimana kalau sekarang mereka berkomunikasi dengan cara masing-masing, itu kita buat satu platform yang standar. Sudah elektronik semua di situ, harapannya tentunya efisiensi. Bagaimana mungkin seperti kita analogikan ketika dulu kita masih skrip ya sebelum tahun 2000, ketika segalanya masih manual, bentuknya fisik. Penyelesaian transaksi itu sangat-sangat berat. Waktu itu kita masih T+4, T+5, kemudian bisa T+3, kemudian transaksi mau sekian triliun juga no problem, karena asal kapasitas sistemnya juga memadai. Nah di industri ini kita lihat sebenarnya kita memang sudah butuh infrastruktur seperti ini, karena kalau kita tetap jalankan yang saat ini ya, berjalan ya, manual, kemudian komunikasi pakai cara sendiri-sendiri. Berkembangnya industri itu sepertinya sih akan otomatis membebani cost juga. Jadi kita pengen gimana industrinya berkembang, tapi secara cost operasional tidak otomatis meningkat gitu ya, karena segalanya udah bisa dielektronikan, diotomasi seperti itu. Ini juga kita contoh dari Korea. Kelihatan bahwa di sana bisa naik ratusan persen ya volume aktivitas dari industri ini tanpa harus membebani para pelaku di sana untuk segi operasional. Artinya ini banyak konsep yang diambil dari negara luar begitu, Pak Alex. Tapi dari sisi lain, mungkin kendala atau penyesuaian apa yang dilakukan oleh KSI ketika mengadopsi sistem yang ada di luar negeri? Ada beberapa mungkin ya sistem yang memang tidak sepenuhnya tidak bisa diterapkan di negara kita begitu. Nah, penyesuaian seperti apa yang dilakukan oleh KSI? Jadi kalau yang kita adopt itu sebenarnya konsepnya. Kenapa kita banyak tadi, mungkin saya berapa kali nyebut Korea ya. Memang kalau kita tuh dengan Korea sama-sama di asosiasi Asia Pacific Central Depository. Jadi kita sering ketemuan di forum-forum bilateral, juga kita ada MOU. Yang kita pelajari adalah konsepnya. Begitu kita kembangkan secara teknis dalam bentuk infrastruktur, ya kita sesuaikan dengan peraturan-peraturan yang ada sekarang seperti itu. Jadi dari sisi itu sebenarnya sih nggak terlalu kendala. Yang jadi challenge terbesar itu sebenarnya dari sisi pelaku. Ketika misalkan harus merubah apa yang sekarang sudah berjalan ke satu sistem dengan standar yang baru, kan transisinya ini yang harus kita perhatikan juga. Jadi kita tidak hanya siapkan dari sisi sistem yang kita kembangkan, tapi juga dari sisi sistem-sistem dari partisipan. Bagaimana mereka misalkan mempunyai fitur di back office-nya lah katakanlah, bisa generate message dengan standar yang kita tetapkan, atau misalkan bisa terima message dari sistem kita gitu ya untuk diolah secara elektronik di sistem mereka. Belum lagi standar-standar mengenai misalkan penerapan SID dan sebagainya. Ini kan ada peraturan OJK-nya kan harus di-adopt. Ini kita juga bantu partisipan nih untuk persiapan back office itu. Itu challenge yang paling besar itu migrasinya, sistem dan sebagainya. Penyesuaian, adaptasi penggunaan teknologi begitu. Nah, terkait juga dengan sistem infrastruktur reksadana tadi, Pak Alex yang Anda katakan sudah berjalan selama 1 tahun terakhir, updatean terbarunya sudah sampai di mana? Kita sudah sampai pengujian, kemudian dari sisi penggunaan aplikasinya juga kemarin sudah dilakukan pelatihan untuk tim internal KSI untuk nanti jadi pelatihan bagi pelaku, jadi training for trainer lah seperti itu. Ini udah. Karena ini kita targetnya Agustus nih. Jadi kejar-kejaran dengan waktu. Jadi sistemnya kita siapkan, SDM-nya juga, cara penggunaan